Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik, sehat, dan menyenangkan. Nah, untuk hari ini kita masuk pelajaran bab 2 di kelas 12 semester 1, yaitu tentang globalisasi. Untuk hari ini kita akan membahas dua hal. Sebelumnya gue sampaikan kompetensi dasar yang akan kalian capai, yakni kalian mampu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Ada dua indikator pembelajaran yang kalian capai untuk hari ini. Yang pertama yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi ciri-ciri globalisasi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian globalisasi. Kalian bisa simak dan saksikan video berikut. Kita mulai dari definisinya dulu, definisi globalisasi. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah dengar atau ada yang udah pernah tahu apa sih yang dimaksud dengan globalisasi ini gitu. Mungkin ada yang ketukar juga antara modernisasi sama globalisasi itu apa bedanya, atau bukannya sama ya, dan hal-hal lain seperti itu gitu. Makanya di sini aku bakalan ngasih informasi ke kalian apa sih modernisasi itu, apa sih globalisasi itu, kayak gimana bedanya, dan lebih khususnya di sini bakalan aku jelasin tentang globalisasinya itu sendiri. Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke definisi globalisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada dari Selo Sumarjan. Selo Sumarjan ini mengemukakan kalau globalisasi itu adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Dan contoh nyata dari pengertian globalisasi menurut Selo Sumarjan itu dikemukakan dalam organisasi sosial gitu. Misalnya ada dalam PBB atau ada dalam OKI dan sebagainya. Jadi itu ciri-ciri atau pengertian globalisasi menurut Selo Sumarjan. Yang kedua, ada pengertian globalisasi menurut Giddens. Menurut Giddens, globalisasi ini tuh adalah intensifikasi atau proses peningkatan kesaling tergantungan masyarakat dunia gitu. Jadi dalam globalisasi ini hubungan sosial itu dilaksanakan secara mendunia, sehingga bisa menghubungkan antara kejadian yang terjadi di lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya gitu, serta menyebabkan juga terjadinya perubahan pada keduanya kayak gitu. Dan ini tuh bisa ditandai oleh adanya kesenjangan tingkat kehidupan antara masyarakat. Misalnya nih ya, contohnya adalah kesenjangan kehidupan masyarakat industri dan masyarakat dunia ketiga. Dunia ketiga yang pernah dijajah oleh bangsa barat dan yang mayoritas itu hidup dari pertanian. Jadi itu beda gitu. Yang selanjutnya ada pengertian dari Emmanuel Richer. Kalau menurut dia, globalisasi ini tuh diartikan sebagai suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu pengertian dari Richard gitu, dari ahli. Dan yang terakhir ada pengertian dari Martin Albrow. Kalau menurut dia, globalisasi ini tuh diartikan sebagai seluruh proses penduduk yang terhubung dalam komunitas dunia tunggal atau komunitas dunia global, kayak gitu. Jadi menurut Martin Albrow, dia tuh menganggap kalau ketika globalisasi ini tuh ada, jadi masyarakat dunia itu nggak terbagi-bagi, tapi berdasarkan pendapat para ahli tersebut, yang tunggal maka sebagai kita dapat komunitas simpulkan global bahwa gitu. globalisasi adalah sebuah proses perubahan yang mendunia tanpa mengenal batas wilayah atau hilangnya batas wilayah
dunia sehingga dunia menjadi satu. Selanjutnya kita akan pelajari tentang ciri-ciri globalisasi. Untuk ciri-ciri globalisasi ini ada 4 ciri. Ciri yang pertama yaitu perubahan konsep ruang dan waktu. Nah, di sini ada 2 kata, ruang dan waktu. Nah, dalam globalisasi tidak ada lagi sekat-sekat yang jelas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Apa yang terjadi dalam suatu belahan dunia dalam waktu sekejap dapat diketahui di belahan dunia yang lain. Hal tersebut menimbulkan pandangan bahwa ruang bukan merupakan penghalang bagi terjadinya arus informasi. Demikian juga waktu yang seolah berjalan begitu cepatnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita memiliki simpanan uang di bank, maka dapat diambil kapan saja dan di mana saja tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Itu contoh di mana ada perubahan konsep ruang dan waktu. Yang kedua, saling ketergantungan antar negara. Nah, jadi di dalam globalisasi ini menyebabkan ketergantungan antar negara. Ketergantungan dalam bidang ekonomi terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi seperti World Trade Organization atau WTO. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, tidak ada satupun negara di dunia yang dapat hidup sendiri tanpa bergantung atau saling bekerja sama dengan negara lain. Sekalipun itu negara maju, mereka tetap memerlukan negara berkembang, terutama sebagai wilayah pemasaran produk-produk yang mereka hasilkan. Sebaliknya, negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam juga memerlukan negara-negara maju sebagai sumber pemasaran bagi hasil-hasil bumi yang dimiliki. Nah, dengan demikian, maka mau tidak mau, suka tidak suka, semua negara harus menjalin kerjasama dalam semua aspek kehidupan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Lanjut, yang ketiga, ciri globalisasi yaitu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, saat ini kita dapat mengonsumsi dan memperoleh gagasan dan pengalaman baru yang bersifat lintas budaya. Misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya media massa. Media massa membawa pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola pikir dan di dalam masyarakat dan di berbagai sektor kehidupan. Melalui media massa, setiap orang dapat melihat belahan dunia lain yang berbeda dengan dunia yang selama ini ia alami. Media massa juga menunjukkan kultur dari masyarakat lain yang sedikit banyaknya mempengaruhi kita. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kultur telah menembus batas-batas antar negara tanpa dapat dihalangi oleh siapapun. Betapa banyak anak-anak Indonesia yang mengidolakan penyanyi-penyanyi dari luar negeri seperti Amerika, Inggris, Korea. Nah, di mana pemahaman-pemahaman seperti itu dapat mereka peroleh dengan sangat mudah dan murah melalui berbagai media massa. Nah, ciri yang terakhir atau yang keempat yaitu meningkatnya masalah bersama. Nah, dalam globalisasi ternyata telah menunjukkan kepada kita tentang adanya masalah-masalah yang dihadapi secara global. Contoh jelasnya atau contoh realita yang memang sekarang kita temui yaitu adanya pandemi COVID-19 itu merupakan menjadi masalah global atau menjadi masalah bersama.
di mana masing-masing negara bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Nah, itu yang yang saat ini kita hadapi. Selain itu, ada contoh lain, misalnya seperti efek rumah kaca, pencemaran lingkungan, serta masalah-masalah kemanusiaan seperti perdagangan manusia, pelanggaran HAM, dan eksploitasi anak. Masalah lain yang serius adalah tentang perdagangan obat-obatan terlarang yang melibatkan jaringan internasional, sehingga penyelesaiannya juga harus dalam lingkup antar negara. Nah, jadi berdasarkan keempat ciri tersebut, maka globalisasi adalah sebuah keniscayaan dan mau tidak mau semua orang pasti menghadapinya. Nah, baik, untuk berikutnya kita akan lanjut pada materi tentang teori globalisasi. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dan yang Ibu sampaikan tentang di video sebelumnya ada pengertian globalisasi, kemudian ciri-ciri globalisasi. Semoga kalian bisa memahami dan secara bijak bisa mengambil sikap agar kita tidak terbawa arus globalisasi. Dalam hal ini sikap kritis dalam menghadapi hal tersebut perlu kita tanamkan. Agar apa? Agar kita tidak terbawa arus ke hal-hal yang negatif. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.